Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Mary Putri Cahyani dengan PM 234111138 dari kelas manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai public speaking. Kita tidak asing lagi dalam kata public speaking. Nah, apa sih public speaking itu? Public speaking adalah seni berbicara di depan umum dengan tujuan untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi dan juga menghibur audiens. Nah, dalam situasi ini, kemampuan ini sangat penting. Mulai dari presentasi bisnis, pidato formal, sehingga kita bisa berbicara di depan umum. Nah, apa sih manfaat dari public speaking? Yang pertama, berbicara di depan umum ini kita bisa meningkatkan kepercayaan diri. Juga melatih untuk menyampaikan ide dengan jelas dan juga efektif. Selanjutnya kita bisa memungkinkan untuk bertemu dan berinteraksi dengan berbagai orang gitu, dengan pemikiran yang berbeda. Selanjutnya kemampuan tersebut bisa kita gunakan untuk memotivasi dan juga mempengaruhi audiens. Dan juga poin yang penting ini, public speaking ini bisa memperluas peluang karir yang lebih luas. Karena public speaking ini kalau misal kita pintar berbicara, kita bisa dipercaya sama orang lain gitu. Nah, selanjutnya apa sih persiapan dari public speaking atau sebelum kita berbicara? Yang pertama, kita bisa memahami siapa audiens yang akan kita sampaikan pesan tersebut. Nah, yang kedua, kita bisa memastikan dan juga meriset tentang topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, kita buat kerangka pidato mulai dari pembukaan, isi, dan juga penutup. Nah, selanjutnya kita bisa langsung berlatih untuk beberapa kali agar mengurangi rasa gugup dan meningkatkan kelancaran saat kita berbicara. Selanjutnya, ngomongin tentang gugup, cara mengatasi untuk gugup nih. Yang pertama, kita bisa melakukan teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Selanjutnya, kita bisa berpikir positif agar pesan yang kita sampaikan dapat berhasil. Nah, selanjutnya rasa gugup itu bisa kita terima rasa gugup tersebut, karena rasa gugup itu hal yang sangat normal. Nah, kenali dan gunakan berbagai energi positif. Berpikirlah positif agar rasa gugup tersebut dapat kita kurangin gitu. Nah, kita bisa melakukan public speaking atau berbicara depan umum itu dengan senyum. Senyum ini bisa meredakan ketegangan dan membantu kita lebih rileks. Dan juga senyum ini bisa audiens ini bisa ngira kayak, oh, dia ini orangnya kayak friendly gitu, kayak ceria. Jadinya kayak audiens ini bisa terbawa suasana gitu. Jadinya nggak membosankan. Nah, dalam teknik public speaking itu ada, yang pertama itu bisa bahasa tubuh, gestur. Nah, gestur ini kita gunakan gestur yang membuat kita percaya diri, kontak mata dengan audiens, dan kita bisa melakukan dengan suara yang jelas dan cukup keras yang bisa didengar oleh semua orang. Nah, kita bisa menggunakan visual dalam materi kita agar audiens ini tidak bosan gitu.
bisa menggunakan slide ataupun gambar. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan interaksi kepada audiens. Gimana caranya? Kita bisa melakukan seperti kayak pertanyaan, kasih mereka pertanyaan, atau membuat interaksi atau mintalah pendapat kepada audiens ini. Nah, penutup yang efektif dalam public speaking itu adalah yang pertama itu kita bisa melakukan poin-poin utama yang telah kita bahas. Kita bisa meringkasnya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa sampaikan apa yang ingin audiens lakukan untuk mendengar pidato Anda gitu. Seperti melakukan ajakan ataupun tindakan. Selanjutnya yang terakhir itu kita bisa melakukan akhir yang mengesankan gitu. Seperti gunakan kutipan ataupun cerita penutup yang meninggalkan kesan mendalam. Nah, kesimpulan dari public speaking ini adalah keterampilan yang dapat kita pelajari dan ditingkatkan dengan berlatih, dengan persiapan yang baik, dan juga teknik yang tepat. Public speaking ini bisa dilakukan oleh siapapun yang berbicara dengan efektif dan menginspirasi para audiensnya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.